baiat, kata Rasulullah, sepertiga nanti dari total umatnya di muka bumi akan menolak hadirnya, dan sosok ini tidak akan diterima oleh sepertiga umat Nabi Muhammad. Dan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan, ijma' seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, siapapun yang menolak kehadiran Imam Al-Mahdi ini, maka dia murtad. Murtad karena perkara Imam Mahdi perkara mutawatir. Ijma', siapapun yang tidak percaya dan tidak mau berbaiat bergabung dengan Imam Mahdi, dia murtad. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, Pak, sepertiga dari total umat Nabi nanti di masa ini. Kalau saya tidak heran, karena sekarang aja saya lihat, Pak, umat Nabi di seluruh negara sudah terbelah kepada dua belahan. Mukmin yang sebenarnya mukmin, munafik yang sebenarnya munafik. Nah, orang munafik inilah yang nanti akan menolak. Orang Muslim liberal, orang Muslim sekuler, orang Muslim sekulis, ya, orang Muslim yang seperti ini yang nanti menolak kehadiran Imam Al-Mahdi. Dan mereka akan bergabung dengan Dajjal. Mereka akan beriman dengan Dajjal. Baik hamba Allah, lalu pertanyaan kita, bagaimana cara bisa bergabung dengan Imam Mahdi, wahai Ustaz? Kata Rasulullah memerintahkan kepada kita, wajib kamu berbaiat kepadanya, walau habwan ala thalji, sekalipun kamu harus merangkak di atas salju. Merangkak di atas salju itu isyarat. Pertama, teknologi memang sudah nggak ada, sehingga nggak bisa lagi orang ke sana itu menggunakan mobil, sepeda motor, helikopter, pesawat, dan nggak bisa, Pak. Memang harus berjalan kaki, atau kamu saat itu kata Rasulullah mengendarai kuda. Ini kondisinya. Lalu Ustaz, jika memang tidak ada teknologi, bagaimana cara kami berbaiat dengan Imam Mahdi? Cara berbaiatnya adalah melalui jalur laut dan darat. Laut dengan cara kapal zaman dulu. Kalau darat berarti dari Malaysia. Kita nyebrang dulu, nyebrang pakai rakit besar bisa dibuat dulu, insya Allah, ya. Di Malaysia banyak kuda-kuda terbaik saat ini di Malaysia, Pak. Dan kuda-kuda itu murah-murah harganya, 3 kali lipat lebih murah daripada kuda-kuda yang ada di Indonesia. Kuda-kuda Arab banyak di Malaysia. Sayang sekali kita tidak punya link, Pak. Kalau punya link kita masukkan kuda-kuda Arab ke Indonesia, karena Rasulullah memerintahkan agar kita memiliki kuda-kuda Arab. Kuda Arab terkenal jantungnya kuat, mampu melakukan perjalanan ratusan bahkan ribuan kilometer. Ini cuma kuda Arab yang sanggup. Kalau kuda-kuda dari Australia, kuda dari Jerman, itu 50 kilo sudah mati dulu. Ya, kalau kuda Arab memang tahan-tahan. Nah, ini yang kita harapkan. Dan di Malaysia sangat banyak. Sultan Terengganu sudah mengumumkan, mudah-mudahan tahun ini beliau akan memfasilitasi perjalanan darat melalui kuda dari Terengganu menuju ke Makkah, ke Tanah Suci. Diperkirakan perjalanan menghabiskan waktu 4 bulan lamanya. Jadi rutenya sedang diciptakan sekarang, hubungan diplomasi sedang dibangun, perbatasan demi perbatasan, dan itu pengawalannya full dari Malaysia. Jadi didampingi, mumpung masih ada teknologi, didampingi dengan helikopter, dengan medis, ya, perawatan kuda, kesehatan, semuanya dijamin. Yang berangkat juga akan dikasih dana ribuan dolar satu orang, ya, makan minum dan biaya umroh semuanya sudah ditanggung. Pulangnya nanti dari Mekah ke tanah air, yaitu Malaysia dan Indonesia, adalah dengan menggunakan pesawat. Jadi berangkatnya dengan kuda. Hanya mau tes. Untuk urutan sekarang kira-kira perkiraan itu 4 bulan baru nyampe di sana. Nah, Bapak Ibu yang memuliakan, prioritasnya nanti adalah orang-orang yang hafiz Quran, dibuat dia, Pak. Prioritasnya memang anak-anak yang hafiz Quran, guru-guru ustaz yang hafiz Quran, pandai berguru. Jadi hafiz pandai berguru. Maka yang sudah hafiz tapi belum pandai berkuda, paksakan dirinya belajar kuda lebih cepat sekarang. Karena ada peluang emas, bisa berangkat ke sana dengan menggunakan jalur darat. Nah, ini masih pengawal ketat kerajaan Malaysia, masih dibiayai, masih ada kendaraan medis yang mendampingi, makan minum juga ditanggung, ya, perbatasan langsung Malaysia yang melobinya.
Masya Allah. Mudah-mudahan rencananya 2019 ini sudah mulai di start. Kemarin saya ke Terengganu Pak, saya dapat kabar baik ini. Masya Allah. Ya, saya dapat kabar baik. Kita doakan semoga ini jadi kenyataan. Jadi jalur darat bisa di sana, bisa. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Nah, itu caranya. Lalu Ustaz, kami yang berangkat siapa-siapa saja yang sehat, kuat dan mampu. Orangnya yang akan diizinkan Allah berangkat ke sana nanti memiliki karakter keagamaan yang kuat. Ini akan diizinkan Allah nanti bisa berangkat menuju ke Makkah untuk bergabung dengan Imam Mahdi. Tentu saja sifat-sifat sahabat banyak dimilikinya. Karena kalau kita perhatikan fase kedua khilafah ala manhaj nubuwah dengan fase kelima redaksi bahasanya sama, khilafah ala manhaj nubuwah. Karakter manusia yang diizinkan Allah memimpin kekhalifahan dengan konsep kenabian di fase kedua, karakter ini akan kembali muncul di fase kelima. Dan saya lihat ujian Allah yang berat ini akan menjadikan manusia-manusia beriman memiliki karakter sahabat, insyaallah, yang terus aktif membela Islam, mendakwahkan Islam, bangkit. Maka maaf Bapak Ibu yang kami muliakan, salah satu di antara jamaah yang punya konsentrasi menghidupkan amalan dakwah dan amalan para sahabat ini adalah jamaah tabligh. Mereka di antara jamaah yang mempersiapkan diri untuk ini. Bapak Ibu kenal dengan jamaah tabligh? Kenal. Maka jangan menghina mereka, jangan melecehkan mereka, jangan menyudutkan mereka. Mereka di antara generasi akhir zaman yang memiliki kesiapan daripada yang lain lebih baik. Merapatlah dengan mereka dalam rangka niat untuk menghidupkan karakter para sahabat pada diri kita. Bismillah. Ya. Baik, hamba Allah yang kami muliakan. Ada pertanyaan? Pertanyaan pertama, Bismillah, bagaimana cara menjadi pasukan Imam Mahdi? Pastikan sholat 5 waktu berjamaah selalu di masjid. Ini syarat mutlak. Setelah meluruskan iman, benarkan tauhid dan akidahnya, pastikan kita termasuk di antara orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Karena orang munafik tidak akan pernah bisa menjadi tentara Imam Mahdi. Orang munafik tidak bisa. Sementara orang munafik paling berat sholat isya dan subuh berjamaah. Kemarin di Masjid Al-Falah zuhur saya sampaikan 40 hari 40 malam saja kita sholatnya berjamaah di masjid bersama dengan imam, tidak ketinggalan takbir atau ihram bersama imam, dijamin kata Rasulullah, satu, orang ini sampai mati tidak akan pernah menjadi orang munafik. Yang kedua, orang ini tidak akan pernah menginjakkan kakinya dalam neraka jahanam sama sekali. Sholatnya berjamaah 40 hari 40 malam tanpa meninggalkan berjamaah dan bersama dengan imam takbiratul ihram. Bisa dan kira-kira? Insyaallah. Saya lihat salah satu solusinya sekali lagi kalau kita kebingungan caranya bagaimana, banyak betul gangguan Ustaz. Yang jamaah kami ini khurujnya ada program 40 hari 40 malam, betul kan? Ada program khurujnya 40 hari 40 malam. Gabung dengan mereka biar bisa mendapatkan sholat 5 waktu berjamaah dengan imam, tidak luput takbiratul ihramnya. Demi enyahnya semua sifat munafik dari diri kita sampai kita mati. Zaman akhir zaman ini penting sekali dan garansi jaminan aman dari neraka jahanam selama-lamanya. Maka 40 hari itu janganlah betul-betul jadi penyimpan sampai 10 hari Pak akan jowo Pak abeku Pak abiki Pak anak Pak usaha Pak selamatkan akhirat kita terlebih dahulu, selamatkan iman kita di akhir zaman terlebih dahulu, agar kita termasuk yang pasti tidak akan merapat dengan Dajjal. Ketika Dajjal nanti sudah datang ke kota kita sudah memiliki benteng yang kuat. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Ini bagus pertanyaannya. Iya, silakan. Al-Mahdi itu beliau tidak akan mendidik lagi manusia karena Allah langsung yang mendidik dengan ujian yang tumpang tindih, dengan berbagai macam bencana dan ujian iman yang sangat padat di sini. Orang-orang beriman yang bergabung di Imam Mahdi itu udah jadi, Pak. Udah jadi, bukan Imam Mahdi lagi yang membina mereka.
mengisi kepemimpinan dunia. Gitu. Yang penting anak-anak kita jadikan dari sekarang anak-anak Al-Quran. Anak-anak kita, para lelaki, pastikan kita termasuk di antara lelaki yang jujur dan setia dengan agama ini. Prioritaskan hidup kita untuk membunuh dan mengejar akhirat. Tegakkan Islam dengan apa yang ada pada kita. Begitu yang kita lakukan sekarang. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Lagi. Dan sebelum Imam Mahdi dibaiat, ada meteor ataupun ad-dufan yang terjadi di muka bumi ini. Kira-kira Ustaz ada nggak Ustaz tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya meteor itu akan jatuh di antara 1 atau 2 tahun kemudian? Sudah ada, sangat jelas tanda-tandanya. Pertama, pernyataan NASA 46 tahun yang lalu bahwa bumi kita 2013 memasuki arus sungai meteor angkasa yang sangat padat. Jadi bumi kita punya peluang untuk dihantam oleh meteor. Ternyata benar, 2013 meteor pertama jatuh menghantam Siberia, Rusia. Dan meteor yang kedua tanggal 14 April menghantam Argentina. Yang ketiga 7 November menghantam Washington. Ya, ini kemudian tiap tahun meteor terus mengancam bumi kita. Bahkan waktu reuni 212 kemarin ada satu meteor yang juga melesat di atas langit kita. Orang yang sempat menyotih itu pas di atas Monas. Bumi kita ini ada halusnya meteor. Kemudian dalam hadis Nabi berkata, meteor akan menghantam bumi. Gempa-gempa terjadi di mana-mana, gunung-gunung meletus dan tsunami, banjir di mana-mana, peperangan tumpahan darah terjadi di mana-mana. Kapan itu ya Rasulullah? Kata para sahabat, ketika umatku sudah melakukan 3 hal ini bersamaan nanti di seluruh dunia. 1, apabila banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita di tengah umatku di mana-mana. 2, apabila musik dan alat musik sudah disenangi dan digandrungi oleh umatku dan didapatkan mudah di mana-mana. Yang ketiga, apabila minuman-minuman memabukkan dan barang-barang memabukkan sudah beredar di tengah umatku di mana-mana. Sudah belum? Sudah. Itu jadinya sudah jelas kan? Jadi kalau ditanyakan saudara kata-katanya sudah. Cuma kapannya Allahu a'lam. Dalam bahasa Al-Quran, jangan bomba sunabaktata, datang kepada mereka hantaman kami, siksaan kami baktatan secara tiba-tiba. Kayaknya mungkin nggak terprediksi kayaknya. Nggak sempat, kalau sempat diperkirakan sehari 24 jam akan menghantam bumi. Berkali itu kemampuan yang tidak itu udah nggak sempat lagi lah kaca-kaca ini mempersiapkan sendiri ketika itu. Udah jelas, cukup Bapak Ibu. Saya umumkan terkumpul infak Bapak Ibu untuk akhirat Bapak, untuk akhirat Ibu, buat pembangunan madrasah Mula sama Al-Hufaz kita di Payakumbuh 4.395.000. Artinya ini 2 meter kurang. 2 meter kurang. Kalau 2 meter itu 4.600.000. Semoga bapak-bapak yang dititipkan Allah lebih rezekinya, sampaikanlah, tabungkanlah ke akhirat. Bapak Ibu saya yakin sudah banyak berinfak untuk mana-mana. Semoga Allah terima semuanya. Amin. Amin. Tapi kalau prinsip para sahabat, setiap terbuka peluang yang baru, mereka anggap yang baru inilah masa depan saya. Yang baru inilah mudah-mudahan yang Allah terima yang nanti akan menyelamatkan saya. Maka semoga saja kepada kalian sekali charter, kawan-kawan seakan tua kok habis sekali dulu 2.395. Nah baru 2 meter kurang. Mudah-mudahan ada yang mau merampungkan, dapat oleh kita 5 meter, alhamdulillah. Tapi ya sudah, ini saya umumkan dan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalasi apa yang sudah Bapak Ibu keluarkan. Nomor rekening masih tertulis di sana, fotolah dan kirimkanlah diam-diam. Biarlah Allah saja yang membalasi. Menabunglah diam-diam, biarlah Allah yang akan membuktikan kebenaran janji-janjinya bahwa minimal 10 kali lipat Allah ganti di dunia dan bunganya terus berkembang di tabungan akhirat Bapak Ibu semua. Demikian saja Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Kemarin kita baca Ustaz, ada perang antara ada perang antara umat Islam dan Nasrani ketika kita sudah berperang dengan bangsa Yahudi.
Itu kapan jadi Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu namanya perang Malhamah Al-Kubra, perang Armageddon, ya, perang Armageddon. Dan itu bukan perang dunia ketiga, setelah perang dunia ketiga. Jadi kalau urutannya, menurut apa yang saya pelajari, perang dunia ketiga itu terjadinya di sini, sebelum meteor atau setelah meteor, di sini atau di sini, sebelum Al-Mahdi, itu perang dunia ketiga. Kemudian meteor jatuh, teknologi semuanya hilang. Kalau menurut Albert Einstein, perang dunia ketiga nanti sudah tanpa teknologi. Kamu sudah perang dengan senjata manual. Steve Jobs juga mengatakan demikian. Perang nanti kita perang dunia ketiga sudah dengan senjata manual. Ya, berarti setelah hantaman meteor. Harusnya begitu. Allah a'lam. Pemicu perang adalah emas yang ditemukan dalam bumi Irak. Dan sekarang George Bush sebelum diganti oleh Barack Obama sudah mengumumkan di depan Gunung Putih, dan itu masih ada di YouTube pidatonya, bahwa satelit Amerika sudah menemukan emas yang sangat besar dalam bumi Irak. Masya Allah, sesuai dengan hadis Nabi yang sahih bahwa di akhir zaman sungai Efrat akan kering di Irak, lalu emas ditemukan, dan sekarang sudah diumumkan oleh Amerika. Masya Allah ya. Jadi ini, nah, Al-Malhamah atau perang besar melawan Kristen terjadi di Hutah. Hutah itu adalah Damaskus sebelah bagian baratnya. Di situ nanti terjadi perang Malhamah Al-Kubra. Dalam Taurat dan Injil perang ini disebut dengan Armageddon. Perang Armageddon, ya. Dan ini berlangsung selama 4 hari. Kata Rasulullah, Islam dimenangkan oleh Allah, dan perang Armageddon Malhamah Al-Kubra itu sudah dipimpin oleh Imam Mahdi. Ini dia Malhamah Al-Kubra, terjadinya di Syria, di Damaskus. Ya. Ya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, apabila kamu sudah menyaksikan fitnah di negeri Syam sudah membara, fitnah di negeri Syam sudah membara, badiru bil a'mali fitanan. Secara umum Nabi mengatakan badiru, berlomba-lombalah kamu, terang-teranganlah memperbanyak amal. Ini perintah Rasulullah, terang-terangan. Apapun yang bisa membuat kita beramal, dan itu terang-terangan. Amalan yang paling besar pahalanya adalah amalan pembelaan untuk perjuangan untuk Islam, atau amalan-amalan sifatnya jamaah. Itu amalan yang paling besar pahalanya. Kita usahakan Pak, setiap terbuka peluang amalan-amalan besar, termasuk amalan untuk akhirat ini termasuk amalan besar pahalanya. Kami cetak ada ulamanya jadi mereka menyampaikan dakwah kepada umat, banyak yang dapat hidayah, mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka haji, pahala mereka mengalir kepada orang-orang yang beramal di mana tempatnya dipakai untuk menjadikan dia ulama. Betapa besarnya pahala yang kita dapat. Untuk dakwah, ini kerja dakwah, kerja yang besar pahalanya. Dan amalan penguat pribadi adalah tahajud, duha, berzikir pagi dan petang, memperbanyak hafalan Quran dan memperbanyak menamatkan, mengkhatamkan Al-Quran. Kuatkan sedekah. Yang terkuat di akhir zaman amalan ini adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kemudian sedekah untuk membela dan menegakkan agama Allah, kemudian menegakkan dakwah amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Ini amalan terbesar yang akan menguatkan kita, insyaallah, menghadapi hari berat ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Cukup sudah setengah jam, insyaallah. Ini dari pengurus masjid untuk bantuan pesantren. Apa ini? Sepertiga. Maksudnya apa ini? Bantuan sepertiga meter persegi. Bantuan sepertiga meter persegi HP saya. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Oke, ada yang bersedekah untuk pesantren 3 meter, alhamdulillah. Ya, dan HP saya, nanti kami pihak panitia pembangunan nanti menghubungi beliau. Ya, HP sekian. Semoga Allah muliakan Bapak dan keluarganya. Semoga Allah berkahi hartanya dan Allah bersihkan jiwanya. Insyaallah ya, rezeki ini pasti akan Allah balas dengan lebih besar dan sesuatu. Siapa yang menyusul silakan kita bergabung. Demikian saja Bapak Ibu. Sertifikat wakaf ada di luar, siapa tahu ada yang mengambilnya dan mengisinya dan membayarkan.
harta Allah untuk disimpankan di sisi Allah SWT. Mari kita baca surat Wal-Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Baca doa kafaratul majlis. Kata Rasulullah, siapa yang baca doa ini sebelum dia berdiri di tempat duduknya masing-masing, Allah menggugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang dia perbuat sebelum itu. Mari kita baca. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Di luar souvenir sunnah kita tersedia, yaitu parfum kasturi asli dari bibit India yang sudah kita ruqyah. Siapa yang mengalami gangguan dirinya atau keluarganya dari syaitan-syaitan yang terlaknat, semoga parfum idola Rasulullah ini yang sudah diruqyah dapat menghalau dan mengusir pengganggu-pengganggu gaib tersebut, insya Allah Ta'ala. Dan juga ada madu pilihan yang juga sudah diruqyah. Semoga ini juga bisa menghalau semua penyakit yang ada pada Bapak Ibu dan keluarga. Saya untuk parfumnya 100% adalah untuk agama Allah. Hasilnya bukan untuk saya, bukan kutip, tapi untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil mendapatkan ini, kita semuanya menambahkan tabungan akhirat kita juga buat diri kita sendiri masing-masing. Ada di luar semua barang-barangnya. Barakallahu fina fikum jami'an. Hayyanallahu wa iyyakum wa taqabbalallahu minna minkum. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi